Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar pemetaan tema. Nah, perkenalkan, saya Sukma Melati Dewi sebagai moderator pada pembelajaran kali ini, dan akan ada teman-teman saya lainnya yang akan menjelaskan tentang materi pada hari ini. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengenal lebih jauh tentang konsep dasar pemetaan tema, ada baiknya kita harus mengenal dulu nih, pemetaan tema itu apa sih? Nah, hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya dari Sylvia tentang pengertian dari pemetaan tema. Ini materi yang kami bahas yaitu tentang konsep pemetaan tema. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian pemetaan tema. Pemetaan tema adalah suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua kompetensi. Kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pembelajaran yang dipandukan di dalam tema yang dipilih. Nah, pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi belajar dengan pengalaman belajar melalui keterpaduan tema. Tema menjadi pengikat keterkaitan antara subtema pembelajaran dengan pembelajaran lainnya. Pada mode pembelajaran ini, guru menyajikan pembelajaran dengan tema dan subtema yang disepakati dan dihubungkan dengan antara mata pembelajaran hingga siswa-siswi memperoleh pandangan dan hubungan yang utuh tentang kegiatan dari mata pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, itu tadi pengertian dari pemetaan tema. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang cara menentukan tema yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Hairiani. Cara menentukan tema dalam pembelajaran tematik. Pemetaan tema dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menurut tim Puskur dari Departemen Pendidikan Nasional, menentukan tema dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, guru mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam tiap-tiap mata pelajaran. Yang kedua, guru menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Perbedaan antara cara pertama dengan cara kedua terletak pada penentuan tema. Pada cara pertama, penentuan tema dapat dilakukan setelah guru melakukan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Sedangkan pada cara yang kedua, menentukan tema terlebih dahulu, baru mencari keterhubungan antara tema dan kompetensi dasar dengan indikator dari berbagai mata pelajaran. Cara menentukan tema terlebih dahulu, memilih tema dari topik-topik dalam kurikulum, isu-isu, masalah-masalah, event-event khusus, minat siswa-siswi, dan literatur. Tema-tema dalam pembelajaran tematik yang dijelaskan dan dikembangkan Subroto dan Herawati berdasarkan kriteria berikut. 1. Minat peserta didik yang pada umumnya dapat menarik untuk dijadikan kriteria penentuan tema. Yang kedua, guru yang berhubungan dengan sekolah, peserta didik, atau proses pembelajaran yang disesuaikan dengan pemahaman peserta didik. Yang ketiga, kebutuhan peserta didik seperti perkelahian antara peserta didik yang perlu pemecahan dan jalan keluarnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara menentukan tema. Selanjutnya juga ada persyaratan-persyaratan dalam menentukan tema. Lalu apa saja sih persyaratan tersebut? Nah, mari kita sama-sama simak penjelasan dari rekan saya, Widya Dwi Febriani, tentang persyaratan menentukan tema. Menurut Subroto dan Herawati, pada tahun 1978, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penentuan tema, yaitu yang pertama, penentuan tema merupakan hasil ramuan dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, tema diangkat sebagai sarana untuk mencapai sasaran materi pelajaran dan prosedur penyampaian.
Yang ketiga, tema sesuai dengan karakteristik belajar siswa-siswi sehingga perkembangan anak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang keempat, tema harus bersifat cukup problematik sehingga kemungkinan luas untuk melaksanakan kegiatan belajar yang lebih efektif dibanding dengan proses belajar, mengajar, dan konvensional. Selanjutnya, penentuan tema dapat ditempuh dengan prosedur yang dikemukakan oleh Subroto dan Herawati pada tahun 1978. Contohnya, yang pertama, menumbuhkan minat siswa-siswi pada suatu tema. Yang kedua, mempertimbangkan sumber-sumber yang diperlukan. Bila perlu, guru mempersiapkan rencana antisipasi, misalnya karya wisata. Yang ketiga, mengidentifikasi apa yang telah diketahui oleh siswa-siswi dan apa saja yang ingin diketahui. Yang keempat, menentukan fokus dan pada tema tertentu, pemahaman, nilai-nilai, pengetahuan, atau sikap. Yang kelima, menentukan cara-cara untuk melakukan eksplorasi pertanyaan-pertanyaan dan mempertimbangkan keterampilan-keterampilan. Yang keenam, mengumpulkan sumber-sumber belajar. Yang ketujuh, mengacu pada pertanyaan-pertanyaan fokus. Yang ke-8, penilaian yang dilakukan berulang-ulang dan mengkaji hasilnya pada kegiatan akhir. Selanjutnya, ada 3 model penentuan tema, yaitu yang pertama, tema ditentukan oleh guru dan dikembangkan oleh sub-sub tema. Yang kedua, tema ditentukan bersama-sama antara guru dan siswa-siswi. Yang terakhir, tema dilakukan oleh siswa-siswi. Oke teman-teman semua, untuk materi yang terakhir ini kita akan membahas tentang identifikasi prinsip pengembangan dan juga pemilihan dalam tema yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Aisyah dan juga Mawadatun Zahara. Prinsip pengembangan dan pemilihan tema. Yang pertama adalah memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa. Tema yang dipilih sebaiknya tema-tema yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan dialami siswa. Mengangkat realitas sehari-hari dapat menarik minat siswa dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran tematik, anak belajar tentang dunia nyata, sehingga pencapaian kompetensi dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dari yang termudah menuju yang sulit, yaitu dari yang sederhana menuju yang kompleks. Karena pada tahapan usia sekolah dasar, cara anak belajar berkembang secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Kemudian yang ketiga, dari yang konkret menuju yang abstrak. Anak tidak belajar hal yang abstrak, tetapi belajar dari fenomena kehidupan dan secara bertahap. Belajar memecahkan problem kehidupan. Kemudian menurut Sukandi, dunia anak adalah dunia nyata. Tingkat perkembangan mental anak selalu dimulai dengan tahap berpikir nyata. Anak-anak biasanya melihat peristiwa atau dengan tahap berpikir nyata. Anak-anak biasanya melihat peristiwa atau objek yang di dalamnya memuat sejumlah konsep atau materi beberapa mata pelajaran. Misalnya, dalam berbelanja di pasar, anak-anak dihadapkan pada hitung-menghitung pada pelajaran matematika. Kemudian aneka ragam makanan sehat ada di pelajaran IPA, kemudian dialog tawar-menawar ada di pelajaran bahasa Indonesia, kemudian penggunaan uang di pelajaran IPS. Kemudian tata cara dan etika jual beli di pelajaran agama dan pelajaran lainnya. Anak belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni yang dapat dilihat, didengar, dibaui, diraba, dan diotak-atik dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Selanjutnya, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa-siswi dan membangun pemahaman konsep karena adanya sinergi pemahaman antar konsep yang dikemas dalam tema. Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan
siswa-siswi termasuk minat dan kebutuhan. Dalam pembelajaran tematik, berbagai mata pelajaran dihubungkan dengan tema yang cocok dalam kehidupan sehari-hari anak, bahkan diupayakan yang merupakan kesenangan anak pada umumnya, sehingga siswa-siswi tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Ketertarikan siswa-siswi pada apa yang dipelajari merupakan pintu pertama belajar dan kunci keberhasilan belajar bagi siswa-siswi. Sebaliknya, jika belajar bisa menjadi faktor kegagalan dalam belajar bagi siswa-siswi. Tema yang dipilih dapat dikembangkan oleh 3 ranah sasaran pendidikan secara bersamaan, yaitu kognitif, seperti gagasan, konseptual tentang lingkungan dan alam sekitar. Keterampilan seperti memanfaatkan informasi, menggunakan alat, dan mengamati gejala alam. Dan sikap mandiri, disiplin, tekun, dan menghargai perbedaan, dan sebagainya. Oke teman-teman, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan saya, mulai dari pengertian pemetaan tema itu apa, kemudian cara menentukan pemetaan tema itu bagaimana, persyaratan dalam menentukan tema itu apa saja, dan juga identifikasi persyaratan dalam pemilihan tema itu seperti apa. Nah, lalu apa sih kegunaan dari pemetaan tema ini? Jadi, kegunaan dari pemetaan tema ini untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan juga utuh semua standar kompetensi, baik dari kompetensi dasar dan juga indikator dari berbagai mata pelajaran untuk dipadukan ke dalam tema yang dipilih. Baik, itu tadi yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.